Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di proses pendampingan individu yang ke-6. Pak Sahman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Irfan, baik-baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah, baik juga Pak Sahman. Syukur ya kita bisa berjumpa kembali. Menjelang Lokakarya ke-7 ini kan agak sibuk kita karena persiapan ini itu, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga sampai kedepannya, sampai Lokakarya ke-7 juga persiapan programnya berjalan dengan baik, dan di Lokakarya ke-7 juga nanti berjalan dengan lancar seperti itu. Baik Pak Saman, mohon izin untuk pendampingan individu yang ke-6 ini, di bagian awal nanti kita akan menggali proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Kemudian di bagian inti kita akan berdiskusi tentang penerapan proses-proses program yang berdampak pada murid. Kemudian berdiskusi tentang tantangan apa saja yang dihadapi. Dan di akhir sesi kita akan review kembali tentang implementasi aksi nyata apa saja yang sudah dilakukan di modul 3.1 dan 3.2 seperti itu. Sudah siap nggih Pak Saman? Ya. Baik. Mohon diceritakan Pak Saman, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir nih, dan apa saja yang mungkin dianggap sebagai capaian, mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 bulan ini, setelah kami berkutat dengan LMS, Betul. itu di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang saya angkat pada saat itu, pada 3.3 itu mencetak kepemimpinan murid peduli lingkungan. Nah, program ini menjadi sebuah mimpi saya. Betul. Karena di SMPN 2 Kuripan beberapa waktu lalu sedang mengikuti sekolah adiwiyata. Ada beberapa hal yang saya lakukan, tentu dalam hal ini membentuk tim dulu, tim peduli lingkungan. Tentu dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu mengajak siswa. Ini nih yang terpenting adalah bagaimana kemudian siswa itu peduli. Saya waktu itu coba berkoordinasi dengan tingkat kesiswaan melalui OSIS, supaya ada kepemimpinan ya yang terlahir dari mereka untuk bagaimana mengajak, mengkoordinir teman-teman sejawatnya lah. Namun memang banyak kali kendala-kendala. Tentu dalam hal ini kita sebagai guru harus hadir dalam proses tersebut. Itu yang saya lakukan beberapa bulan terakhir ini kaitan dengan modul 3.3 setelah proses LMS berjalan. Ya. Baik. Jadi Pak Sahman di sini diceritakan bahwa setelah 1 bulan terakhir setelah LMS selesai ya, Pak Sahman terus bergerak untuk menggalakkan program murid peduli lingkungan, karena memang sedang ada program adiwiyata juga. Betul. Sehingga terus menggerakkan siswa agar sadar, agar peduli terhadap lingkungan. Baik, luar biasa. Baik Pak Saman, mohon izin untuk lanjut ke yang pertama, ada diskusi proses dan penerapan program yang berdampak pada murid nih Pak Saman. Yang pertama adalah sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid dilakukan? Sejauh ini pengelolaan program yang berdampak pada murid beberapa waktu lalu saya terutama itu kan pada saat itu kalau tidak salah itu memetakan 7 aset gitu ya, 7 aset dari sana. Dari sana dulu saya mencoba untuk memetakan pengelolaan program yang berdampak pada murid seperti apa begitu. Nah, dalam perjalanannya itu kemarin ya salah satu aset yang saya itu adalah kaitan dengan modal lingkungan. Modal lingkungan. Wah, ini sudah mulai digarap ini untuk impian saya ini Pak Irfan, apotek hidup. Apotek hidup. Ya, itu sudah di belakang itu sudah mulai digarap. Nanti kedepannya itu saya akan bentuk pokja-pokja. Ada pokja misalkan apotek, pokja halaman, pokja taman. Nah, di apotek hidup yang impian saya ini, program saya yang sedang digarap di belakang. Di belakang sekolah itu ada berapa? Ada 1 area kurang lah begitu. Itu nanti di masing-masing peta itu ada nanti misalkan wali kelas 8A, 9A, 7A itu akan bertanggung jawab terhadap
peta-peta itu di apotek hidup itu. Ini impian saya dan insya Allah akan terwujud rasanya karena kemarin saya diskusi dengan Pak Pala, ayo kita mencoba untuk bagaimana membangun budaya positif, budaya peduli lingkungan itu. Nah, itu sudah insya Allah sedang berjalan nih, Pak Irfan. Apapun anunya nanti insya Allah Bismillah dan insya Allah akan berjalan. Karena ini akan selaras dengan program sekolah adiwiyata itu. Meskipun kemarin di luar ekspektasi lah begitu. Setelah tim dari kabupaten turun, DLH, kemudian ada kesehatan, kemudian ada dari Dikbud kemarin turun untuk melakukan penilaian. Ya meskipun kita juara 3 tapi bukan itu sih kalau saya. Tujuannya bukan ya. Tujuan itu sebagai hanya pemantik kita untuk terus berinovasi di sekolah. Dan alhamdulillah dari anggaran yang hadiah lah begitu, itu yang coba saya adukan ke pengelolaan apotek hidup itu. Nanti bisa dilihat kapan sudah mulai digarap itu. Sudah mulai digarap itu ikhtiar saya lah dari sejak awal begitu. Itu aja, Firman. Baik, jadi memang sejak penerapan yang sudah dilakukan di sini Pak Sahman memetakan 7 aset dulu. Iya. Nah, namun yang menjadi aset modal utama di yang Pak Sahman garap adalah modal lingkungan. Karena memang sejalan dengan program sekolah adiwiyata. Betul. Ada apotek hidup, kemudian ke depannya nanti buat pokja di taman, di halaman dan lain sebagainya, sehingga nanti dibagi bagi tugas dengan wali kelasnya sehingga masing-masing siswa dan wali kelas itu bertugas tanggung jawab pada blok-blok yang sudah disepakati seperti itu. Luar biasa. Kemudian yang kedua Pak Saman, bagaimana tanggapan rekan-rekan sejawat ya dan juga siswa terutama ini terkait rencana program atau mungkin yang sudah dijalankan sudah dijalankan, apakah ada penolakan atau mungkin malah mereka mendukung? Nah, ini kan bisa diceritakan. Mendukung. Itu terlihat dan tergambar pada saat itu ketika ada ide gagasan itu, saya langsung share beberapa artikel saya tentang hal itu. Kemudian sebagai komitmen saya langsung membawa pot bunga dari rumah. Langsung dikasih contoh. Ya, kasih contoh ini. Begitu saya ada mohon maaf, Firman gitu saya ini artinya. Nah, alhamdulillah tanggapan teman-teman sangat merespon. Nah, sekarang tinggal bagaimana manajerial dari kepimpinan kepala sekolah untuk mendukung upaya tersebut. Apakah itu nanti dimasukkan di dalam anggaran BOS untuk lebih terwujud mimpi-mimpi kita itu begitu. Bagus sekali kalau apotek hidup itu ada JAI, ada LAOS, ada apa, kan bisa menjadi sebuah community kan, atau bisa juga berdampak nilai ekonomis begitu kan. Dari sanalah kita akan mengajak kepimpinan siswa peduli lingkungan gitu. Baik, jadi memang alhamdulillah mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat, di mana baik dari guru maupun siswa juga mendukung, karena Pak Sahman sendiri yang inisiasi program ini juga memberikan contoh yang nyata, gitu. Tidak hanya sekedar ide-ide gagasan saja. Nah, luar biasa sekali. Nah, yang berikutnya Pak Sahman, apakah proses program tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi awal seperti itu Pak? Sesuai dengan tujuan dan ekspektasi belum. Belum. Karena sampai saat ini kan baru berjalan hanya berapa persen ini. Kalau memang sampai 100, nggak usah lah, sekitar 70 atau 75, ya saya sangat bersyukur begitu kan. Impian saya seperti itu. Ini kan belum apalagi ini di tahun anggaran, termasuk di modul 3.3 itu bulan, tidak salah itu bulan 11 lah begitu, 11 kan akhir tahun anggaran gitu, tidak bisa didukung oleh anggaran BOS. Mungkin tahun depan dengan adanya program ini, dengan adanya anggaran di BOS kan bisa lebih masif lagi dan itu akan sesuai dengan efektivitas saja. Nah, tapi saya sudah mulai ini, sudah peta sudah jadi, tinggal saya memasangkan misalkan kelas 8A, 9A, 7B dan seterusnya. Tinggal nanti kita melibatkan siswa, melibatkan orang tua, paling tidak ya sama-sama berapalah bisa membawa laos 1 biji atau apa, itu yang kita tama. Ini ada
progres perencanaan yang saya akan lakukan, ada tahap pelaksanaan, kan begitu. Bagaimana tahap perencanaan, kemudian bagaimana tahap evaluasi. Itu sudah ada di dalam detail map saya, Pak Irfan. Baik, jadi memang kalau sesuai tujuan atau belum, Pak Saman tadi mengungkapkan belum ya, karena memang target Pak Saman itu kan di atas 70% programnya. 70, Tapi 80. Sekarang masih terus berjalan, masih proses penganggaran, sehingga diharapkan pada proses penganggaran kedepannya sudah teralokasikan dananya. Ketika itu sudah ada, plot-plotnya sudah dibentuk, itu baru siswa dilibatkan untuk membawa bibit. Iya, betul. Gurunya sekedar satu ruas ya, satu ruas jahe atau laos gitu. Tunas, coba bayangkan, kita sekitar 400-500 itu bayangkan sudah penuh itu. Kan begitu. Begitu. Nanti siswa itu sendiri yang akan merawat sampai dia tumbuh. Baik, luar biasa sekali nih. Nah, bagaimana perasaan Pak Samad ya ketika menerapkan rencana program tersebut? Apakah ada suatu kepuasan tersendiri? Apakah mungkin ada bahkan perasaan-perasaan lain yang bisa diceritakan? Mungkin silakan. Kalau ditanyakan ada kepuasan sendiri, belum puas. Belum ya? Karena ini belum terlaksana dengan tingkat persentase 70, 80, 90% itu belum. Belum karena mohon maaf, bukan siapa-apa. Ini ide gagasan saya, artinya yang saya coba sodorkan program ini ke kepala sekolah. Proposal saya sudah masuk ke kepala sekolah. Bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah saya diskusi dengan kepala sekolah. Saya belum puas ya, karena belum terlaksana sepenuhnya, apalagi itu belum tercantum di RKAS. Kalau memang sudah itu tercantum dengan sumber daya yang ada, dengan sumber daya dukungan finansial yang ada, insya Allah akan berjalan. Apalagi kalau semua merasa memiliki, terlibat nanti kan, baik itu siswa, guru, ayo kita sama-sama mana-mana 1 tunas, 2 tunas kan begitu. Betul. Ya, nanti insya Allah lah apa yang saya impikan ini insya Allah akan terwujud ke depannya kalau kita memang bersama-sama dengan keluarga besar di sekolah SMP Duku Depan. Jadi memang perasaan Pak Samad di sini kalau dikatakan puas kan belum ya, karena memang baru mungkin kurang dari 70% karena targetnya seperti itu, dan juga belum tercantum di anggaran, sehingga belum puas. Dan kedepannya memang semoga dengan tahun depan dianggarkan program itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu Pak Saman. Kemudian kita akan diskusi tentang tantangan yang dihadapi Pak Saman dan solusinya mungkin ya, jika memang sudah ketemu solusinya. Yang pertama, apa tantangan atau kesulitan yang Pak Saman hadapi ya ketika merencanakan dan melaksanakan program tersebut? Mungkin bisa diceritakan. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana merubah pola pikir, ya, terutama komunitas yang ada di sekolah. Itu tantangan terbesar bagi saya. Tentu dalam hal ini ya saya sebagai pemimpi lah dari sebuah program ini harus menjadi teladan gitu, harus membuktikan seperti tadi itu. Tantangannya antara lain beberapa waktu lalu coba saya, karena memang ini sudah berjalan, saya tadi sudah ceritakan, membawa sekedar contoh. Ya, saya bawa ke sekolah supaya itu misalkan teman-teman itu tergerak ikut juga. Tapi tidak bisa juga. Tapi setelah saya coba evaluasi apa yang salah dalam hal ini, apakah cara pendekatan saya yang salah atau cara evaluasi yang salah atau seperti apa. Ternyata disinilah butuh kepemimpinan manajemen seorang kepala sekolah. Itu yang saya lihat. Kalau saya hanya sekedar guru, apalah. Guru, saya juga guru, kan begitu. Tidak ada tingkat koordinasi yang gimana gitu. Ada rasa gimana dengan teman-teman rekan sejawat. Kalau kepala sekolah sudah tingkat manajemennya sudah bagus, tingkat kepemimpinan sudah bagus, tinggal menginstruksikan siapa yang kerja ini, siapa yang garap ini, kan begitu, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kan begitu. Insya Allah itu akan berjalan. Itu tuh sebuah tantangan bagi saya, sehingga solusi yang sangat tepat itu adalah menurut saya itu bagaimana seperti tadi itu mindset dari seorang leader. Baik, itu Mas Basman. Jadi memang
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir dari rekan-rekan sejawat. Karena ketika kita melaksanakan program yang baik, belum tentu mereka mau ikut. Bukan tidak menolak, Ya, tapi mau ikut aja agak susah. Nah, gitu. Bukan menolak ya ini, bukan menolak, tapi belum mau ikut. Nah, bagaimana untuk menggerakkan mereka? Pak Sahman juga sudah berusaha tadi ya, memberikan contoh, membawakan bunga dari rumah sendiri seperti itu. Dan yang kedua adalah manajemen sekolah yang memang mungkin kurang mendukung dalam artian ketika ada program bagus harusnya kan langsung disosialisasikan, dirapatkan, diinstruksikan, membentuk tim, nanti siapa bertugas apa gitu. Kan karena memang ketika ada sebaiknya ya, ketika ada guru-guru yang mempunyai inisiatif harusnya kan mendapatkan dukungan dari pimpinan. Ya, betul. Tapi semoga kedepannya memang Insya Allah. ada perubahan mindset, pola pikir sehingga sekolah ini, pendidikan di Indonesia ini semakin maju dari inisiatif-inisiatif gurunya, kemudian difasilitasi oleh manajemen sekolahnya, sehingga menghasilkan keputusan atau program yang baik, gitu Pak Sahman. Ya. Nah, Pak Sahman, di saat program ini berjalan, ketika menghadapi masalah atau menghadapi tantangan-tantangan, Pak Sahman menempatkan dirinya di posisi mana ini? Apakah sebagai inisiatornya, ataukah mungkin sebagai motornya yang mendorong, atau mungkin ada di pihak lain? Nah, mungkin Pak Sahman bisa ceritakan. Ya, alhamdulillah selama saya di sini berbagai program itu bukan sebagai ide gagasan kaitan dengan beberapa program kaitan dengan kreasi seni budaya. Inisiatornya. Saya inisiator semua, bukan siapa-apa. Karena saya di Humas kan begitu, kedekatan komunikasi dengan kepala sekolah. Ada beberapa ide-ide dalam program-program dan alhamdulillah sudah berjalan dan itu benar-benar berdampak pada murid pengelolaan program itu. Tadi Bu Rahmah sudah menceritakanlah kaitan dengan kreasi seni budaya itu seperti apa kan gitu dipaparkan tuntas sama Bu Rahmah. Itu pertama saya menginisiasi itu, saya ajukan program itu kepada kepala sekolah. Dan itu kan tanpa biaya, itu program itu tanpa biaya. Ya mungkin setelah pandemi ini mungkin akan dibiayai kan dalam bentuk eskul atau apa begitu. Kemudian hal yang sama juga kaitan dengan program kepemimpinan peduli lingkungan ini kaitan dengan praktek hidup, saya itu menawarkan itu kepala sekolah. Begitu saya kirim artikel saya, tulisan saya seperti apa program ini kan begitu. Sehingga itu alhamdulillah sudah seperti tadi itu, meskipun belum puas sudah berjalan gitu. Harus step by step lah, tidak bisa langsung bahwa tidak bisa, harus secara bertahap. Apalagi nanti di tahun depan didukung dengan anggaran, insya Allah akan terwujud mimpi saya itu. Apalagi nanti Pak Irfan kalau sudah kesini ya insya Allah lah bisa, kalau lawas mau bisa lah gitu. Insya Allah. Jadi memang Pak Sahman di sini menempatkan diri sebagai inisiator ya, karena memang beberapa program sekolah ini Pak Sahman yang menginisiasinya. Kebetulan juga memang sebagai wakil kepala sekolah bidang humas sehingga hal-hal tersebut memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Betul. Dan sedikit Pak Irfan, kemarin juga begitu saya ikut di Lokakarya ke-6 itu kan ada berapa ide gagasan teman-teman kaitan literasi kan. Itu saya tangkap begitu di-share waktu itu oleh Pak Domo di salah satu grup, di grup PP CGP itu saya mendapatkan sebuah inspirasi. Ada namanya buku kontrol literasi. Literasi. Ya, sekarang saya coba membangkitkan kembali literasi ini. Literasi itu adalah kegiatan menulis dan membaca. Memang di kreasi seni budaya itu kan hari Kamis, tidak ada hari Jumat. Hari Sabtu. Kemudian mulai dari hari Jumat, kemudian hari Rabu itu kalau tidak salah itu jadwal ceramah dan imtak. Nah, ketika ceramah itu saya meminta kepada siswa untuk membawa buku catatan. Itu menulis apa yang disampaikan oleh si penceramah, apa yang disampaikan pada saat imtak,
Nah, itu tuh yang tiap hari itu, dan saya akan coba evaluasi nanti melalui buku kontrol itu. Itu tuh Pak Irfan, ini sudah berjalan, tapi begitu lagi kalau saya sendiri tidak bisa apa daya. Makanya kemarin saya ajukan di Pak Kepala melalui grup WA, mudah-mudahan program ini bisa didukung, buku kontrol literasi ini apa namanya itu bisa dicetak, kan begitu mimpi saya itu, karena di buku kontrol itu nanti nomor, kan begitu, siapa penceramah, kan begitu, hari apa, tanggal apa isi ceramah, kan begitu isinya. Itu bagian dari literasi ketika imtak, begitu pula kegiatan-kegiatan pada saat di perpustakaan harus ada buku kontrol literasi gitu. Dan itu sudah jadi sih, tinggal sekarang bagaimana mencetaknya lebih banyak itu lagi, kan begitu. Betul. Nah, bagaimana strategi saya tentu ada berapa tahap, ada tahap perencanaan, kan tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tentu dalam hal ini saya tidak bisa sendiri, saya akan melibatkan wali kelas dalam hal ini. Begitu selesai misalkan ceramah sekali seminggu lah, nanti kita melalui kita bentuk tim nih melalui OSIS, kan begitu, dia mengumpulkan buku kontrol literasi itu, kemudian menyerahkan kepada wali kelas, kan begitu, dia akan melakukan penilaian terhadap buku kontrol literasi tersebut. Buku kontrol literasi. Ya. Baik, jadi ke depan Pak Saman ini menceritakan juga mendapatkan ide mendapatkan ide gagasan dari CGP lain, di mana program literasi itu tidak hanya didengarkan terus masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ada bentuknya berupa buku kontrol literasi. Betul, buku jadi literasi. Siswa mendengarkan ceramah, kemudian mencatatkan di buku tersebut, kemudian mendapatkan validasi atau koreksi dari guru maupun rekan sejawat, rekan OSIS seperti itu. Nah, jadi memang ada dampaknya ke depan bagi siswa. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak Irfan, yang buku literasi ini yang saya anukan, ada petunjuk penggunaan seperti apa. Ya, semua sudah saya buat. Ada menulis harian, ada judul buku, halaman awal buku, akhir, garis besar yang dibaca, begitu pula pada saat literasi menulis, siapa yang penceramah, kan begitu, apa sih ceramah, kan apa poin-poinnya, itu yang bagus itu, tanggal harinya. Dan itu mimpi besar saya ini, karena kita ketahui bahwa budaya membaca ini, literasi ini sangat rendah di Indonesia. Betul. Itu aja. Ini hasil lokakarya ke-6. Alhamdulillah ada hasil. Ada banyak ide gagasan yang dapat. Olah yang dibawa. Luar biasa ya, Mas. Dan apalagi ya bahasa Indonesia saya kebetulan. Cocok saya. Pas sudah ini. Bagaimana pengaruh ini Pak Saman selanjutnya ya? Bagaimana pengaruh adanya tantangan ya terhadap program atau proses program yang sudah digagas oleh Pak Saman? Apakah dengan tantangan tersebut programnya terhenti, atau dengan tantangan tersebut justru programnya semakin Pak Saman mendapatkan motivasi tambahan sehingga program ini harus berhasil? Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Saman. Gini Pak Irfan, kalau tidak ada tantangan itu tidak asik suatu program. Tidak asik bagi saya. Saya itu begitu ada program, saya itu karakternya begitu, harus bisa terwujud mimpi. Harus bisa mimpi itu tuh tentu ada beberapa strategi yang saya harus lakukan, solusinya seperti apa, kan begitu. Artinya dengan adanya tantangan seperti itu menjadi sebuah motivasi saya untuk terus memberikan masukan pada kepala sekolah untuk melaksanakan program. Karena sejatinya kan seperti apa yang disampaikan oleh KHD di tujuan pembinaan, bagaimana anak itu selamat dan bahagia. Bahagia, selamat dan bahagia, simpel sekali. Nah, sekarang bagaimana proses untuk menuju itu? Kan begitu. Itu yang rumit. Jadi memang Pak Saman di sini menganggap tantangan dan kesulitan itu ya wajar dan memang harus dihadapi, dan bahkan menjadi motivasi. Betul. Harus berhasil dengan tantangan tersebut. Luar biasa Pak Saman ini, karakter yang harus saya contoh ini. Baik. Pak Saman, di sesi akhir ini kita akan berdiskusi mengenai implementasi aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2. Kita review kembali. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2, Pak Saman? Bisa diceritakan? Jadi di modul 3.1 judul aksi nyata saya itu adalah pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam dilema ketika kenaikan kelas. Ini sebuah dilema lah bagi sekolah-sekolah
Seperti yang pernah saya ceritakan pada sesi pendampingan sebelumnya itu pada saat kenaikan kelas kan begitu, kita sudah mendapatkan berapa materi tentang dilema etika, apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Memang pada saat itu ini dalam waktu dekat ini ada kenaikan kelas juga ini kan. Siap. Itu tetap akan terjadi. Pasti akan terulang. Nah, dengan apa yang saya pernah dapatkan di modul ini, saya akan coba terapkan dan laksanakan. Memang itu kan sesuai dengan tidak salah Permendikbud bahwa anak itu semua harus naik kelas, begitu. Yang penting apalagi di masa pandemi itu kan begitu, semuanya harus naik kelas dengan mempertimbangkan psikologis anak, dengan mempertimbangkan sosial ekonomi anak, begitu. Meskipun anak misalkan selama masa daring itu tidak pernah mengikuti, kan kita ikut luring juga. Betul. Luring kita guling kemarin tuh Perpa, guru keliling kan, guling. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk, sudah berblok-blok. Mungkin itu menjadi sebuah catatan kita lah dalam pengambilan suatu keputusan besok. Baik. Untuk yang modul 3.2-nya, Mas? Modul 3.2 kemarin judul saya itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan alhamdulillah itu menjadi sebuah mimpi saya juga kemarin kan pada saat pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu saya mengambil, tidak salah itu modal aset ya. Modal aset pada saat itu kan saya ajak anak untuk melakukan wawancara dengan Ibu Ketua itu, bagian dari itu. Sama juga terlepas dengan modul 1.2 tidak salah itu. Tapi ketika di sana saya melihat di modul 3.2 itu ada pengelolaan aset ya. Pengelolaan sumber daya. Yang 7 aset diantaranya itu adalah aset politik tidak salah ya. Modal aset politik itu yang saya lakukan. Dan hasil evaluasi saya kemarin saya sudah kirimkan Pak Irfan kaitan dengan sekedar coretan lah hasil tindak lanjut dari aksi nyata saya itu, suatu produk yang dihasilkan oleh siswa maupun meskipun cukup sederhana. Nah, dari produk tersebut coba saya kemas menjadi sebuah tulisan teks berita dan saya kirim ke teman-teman media dan alhamdulillah sudah terbit kan begitu. Itu hasil evaluasi dan alhamdulillah ya kalau yang ini cukup merasa bahagia lah saya gitu. Alhamdulillah. Meskipun hanya sekedar lah begitu. Yang penting ada perubahan. Betul. Jadi memang di aksi nyata 3.1 Pak Saman mengambil pengambilan keputusan berkeadilan dalam terutama dilema etika ketika proses pengambilan keputusan kenaikan kelas ya, karena memang setiap tahun ya pasti kita mengalami dilema seperti ini, di mana apalagi sekarang pandemi ya, pembelajarannya tidak bisa tatap muka, kemudian siswa ketika daring juga belum maksimal, orang tua belum juga ekonominya belum bisa beli HP dan lain sebagainya. Jadinya banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan, tidak hanya nilai akademis saja. Betul. Nah, semoga menjadi pembelajaran kita sebagai guru dan rekan-rekan lain ya, ketika keputusan di rapat itu tidak saklek harus nilai akademik aja yang menjadi tolak ukur seperti itu. Dan yang kedua adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana Pak Saman aset politik. Nah, ini yang mengedepankan aset politik, di mana mengajak siswa untuk mewawancarai salah satu ketua DPR di DPRD, DPRD di Kabupaten Lombok Barat, sehingga anak-anak mendapatkan gambaran, mendapatkan pencerahan terkait dunia politik ya, seperti itu ya. Kemudian juga terjalin komunikasi dengan baik antara sekolah juga dengan pihak luar seperti itu. Pak Saman, apa saja temuan yang Pak Saman dapatkan ya dalam melaksanakan aksi nyata tersebut? Apakah ada tantangan atau mungkin ada hambatan yang Pak Saman bisa ceritakan? Pertama, temuan yang saya dapatkan ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah pertama kaitan dengan yang terpenting itu adalah dukungan support dari pihak sekolah itu. Siap. Iya, ini sebuah tantangan. Tapi alhamdulillah kemarin kepala sekolah ketika saya mengajak siswa kaitan dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu,
alhamdulillah kami didukung lah oleh beliau. Siap, Nah, silahkan lanjutkan. Nah, itu pun waktu itu kebetulan kan ini jauh ini antara sekolah dengan kantor dewan ini. Nah, itu sebuah dukungan beliau ya, pakai mobil waktu itu tidak salah mobil bendahara. Ini sebuah dukungan yang saya rasa kalau tantangan yang tidak saya alami selama ini tidak ada tantangan yang terlalu terlalu berat lah. Kecuali tadi kaitan dengan program-program yang saya impikan itu yang belum berjalan. Membutuhkan KAS ya, betul. Baik, memang jadi alhamdulillah temuan atau tantangannya yang berat itu tidak ada. Bahkan alhamdulillah sekolah juga mendukung karena memang program-program ini yang belum atau tidak membutuhkan alokasi khusus dari anggaran sekolah, jadinya bisa terlaksana dengan sendirinya. Betul. Dan terakhir Pak Sahman, apa saja pelajaran yang Pak Sahman dapatkan yang bisa menjadi perbaikan ke depannya untuk melaksanakan program-program selanjutnya? Pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti program ini ya, di masa yang akan datang itu pertama, alhamdulillah saya merasa bersyukur lah bisa mengikuti program ini, sehingga tidak untuk saya sendiri lah, bagaimana saya merubah mindset cara pikir saya. Ternyata setelah saya memang seperti yang saya sampaikan itu ada 2 jalur untuk peningkatan mutu sekolah. Jalur yang pertama itu tentu bagaimana PKB ya. Pengembangan keoperasian berkelanjutan melalui pelatihan kepada guru, kan begitu. Pelatihan IT, model-model pembelajaran seperti apa. Itu yang saya dapatkan lah dan perbaikan. Kemudian yang kedua itu untuk peningkatan mutu yang kedua kaitan dengan bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini yang terpenting ini. Nah, itu yang saya coba rumuskan apa saja program-program pengelolaan program yang berdampak pada murid. Apakah kaitan tadi dengan literasi kan begitu. Kemudian ada kaitan dengan bagaimana peduli lingkungan kan begitu. Kemudian bagaimana kreasi seni budaya untuk menampilkan minat bakat siswa. Nah, pada dasarnya yang perlu saya perbaiki itu bagaimana saya harus terus mampu menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, karena itu menjadi kunci penting dalam membangun budaya positif atau peningkatan mutu yang ada di sekolah itu. Baik, luar biasa Pak Sahman. Jadi pembelajaran ke depan yang menjadi refleksi bagi Pak Sahman adalah bagaimana ke depan program-program itu fokus pada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana PKB ini kan salah satu aset yang utama kan aset manusianya. Betul. SDM, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan terus seperti itu. Dan kedua adalah memang program-program yang bertampak pada murid, seperti yang bahkan sudah dilakukan Pak Sahman, literasi, kemudian peduli lingkungan, kreasi budaya, sehingga nanti ide gagasan atau program-program yang ke depan itu tidak jauh dari situ. Betul. Sehingga efeknya selain berdampak pada murid, juga gurunya ikut kompetensinya juga semakin meningkat kan, seperti itu Pak Sahman. Baik. Dan yang terpenting itu kaitan dengan 8 standar itu. Jangan hanya fokus di standar SAPRAS, harus paling tidak standar proses itu menjadi perhatian penuh. Pihak manajemen, pihak kepemimpinan kepala sekolah. Karena dari sana mulai, bukan kepala sekolah saja, bagaimana pengawas, bagaimana dinas pendidikan. Bahkan saya bermimpi begitu ada supervisi kelas misalkan dari pengawas atau apa. Saya bermimpi begini Pak. Saya itu semua guru itu ketika melakukan supervisi itu harus ada produk. Itu harus membuat video pembelajaran. Kemudian ada 2 video pembelajaran atau artikel. Ini yang penting. Misalnya ada produknya. Misalnya begitu ada supervisi dari pengawas, nanti guru itu akan membuat video pembelajaran nanti. Itu akan diupload di YouTube. Apalagi ada 1 channel nanti dikelola oleh Dinas Dikbud itu. Bayangkan jumlah guru aja di Lombok Barat itu sekitar 4.000 lebih, bisa mengendorse, bisa menghasilkan uang. Itu mimpi saya. Dan dengan adanya standar proses tadi, dengan adanya supervisi seperti tadi itu akan mengontrol
bagaimana proses berjalannya proses pembelajaran begitu. Itu menjadi fokus perhatian saya ke depan lah ketika hal ini, dan hal itu pernah coba saya diskusi dengan beberapa harus dilakukan, dan yang sangat terpenting dalam mendukung program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk bisa berkelanjutan bagaimana paling tidak sekolah gitu kan memprogramkan PKB PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, itu harus dimasukkan melalui dana BOS, dan sah itu yang namanya PKB itu kan begitu untuk angka kredit guru kan begitu, itu yang terpenting ya. Angka kreditnya itu dapatlah sertifikat kan begitu, dapat sertifikat. Paling tidak dinas paling tidak memberikan himbauan lah kepada kepala sekolah untuk memprogramkan hal itu kan begitu. Begitu pula di apa namanya itu di dinas harus masuk namanya pendidikan program guru penggerak ini, apakah itu pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu di mata anggaran itu nanti membangun budaya positif kan begitu. Bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid kan begitu harus masuk nanti di dinas, DPR dinas. Kalaupun tidak ada anggaran dengan kondisi sekarang ini, bisa masuk melalui sekolah dengan membuat surat edaran meminta kepada kepala sekolah untuk memasukkan di anggaran BOS, di RKS-nya ketika mau disahkan oleh dinas. Ada tidak masuk anggaran itu? Kalau tidak usah disahkan RKS-nya, BOS-nya itu harus dilakukan strategi, dan upaya itu mungkin sedang dilakukan oleh Kemendikbud kan, tapi memang harus dievaluasi dan kontrol penuh. Ya, kalau mau program ini berkelanjutan, kalau enggak hanya stagnan sampai di sana. Itu aja sih. Jadi memang banyak tantangan yang memang kita hadapi, di mana satu organisasi kita yang sebagai guru biasa untuk melaksanakan program-program ini butuh butuh posisi tawar yang kuat. Posisi tawar yang kuat. Apalagi kalau kepala sekolahnya memang belum tercerahkan seperti itu. Nah, kalau kepala sekolahnya sudah tercerahkan oleh program guru penggerak ini kan, sangat sebenarnya sangat bagus sekali begitu kan, sangat. Jadi tapi ya terus semangat Pak Saman, semoga ke depan perubahan itu bisa terjadi, sehingga bisa mendapatkan perhatian dari pihak sekolah. Tapi sedikit dengan adanya berapa yang saya dapatkan kaitan dengan standar proses Pak Irfan. Kemarin akhirnya kasih kurikulum dipanggil sama kepala sekolah buat agenda supervisi. Dia mulai dari supervisi administrasi pembelajaran dari sana. Saya hanya senyum-senyum saja, artinya apa yang saya impikan dan kan sudah berjalan. Karena proses pandemi ini akhirnya mungkin tahun depan akan mulai sudah normal. Tapi mimpi besar saya itu ke depan seperti yang tadi itu, semua guru wajib hukumnya membuat namanya video pembelajaran kan begitu. Wajib membuat dengan sebuah artikel itu sebagai bukti proyek kan begitu. Praktisnya di sana begitu. Ketika melakukan supervisi itu diupload di YouTube. Sama hal yang saya rasakan mengikuti program ini. Ketika you melakukan aksi nyata, mana buktinya? Begitu. Coba bisa menjadi sebuah buku ini. Ini kan sebuah artikel. Mohon maaf ini Pak Irfan ini. Ini kan hasil aksi nyata yang kami lakukan di bawahnya Pak Irfan ini. Teman-teman di sini ada saya, Burhamati, Arifudin, Lidia. Ini kan saya menjadi sebuah buku gitu kan, dan insya Allah ini akan ber-ISBN gitu. Kebetulan saya kerjasama sama dengan teman-teman, ada dosen di UIN Mataram, kemudian beliau ngajar di S2 Filsafat begitu. Alhamdulillah, dan teman-teman juga mendorong ke depan kita akan membuat buku lagi gitu. Ada buku mungkin buku bahan ajar atau seperti apalah ke depannya. Banyak sekali ide, gagasan, motivasi yang saya dapatkan dalam program ini, dan semoga program ini bisa berkelanjutan aja Pak Irfan. Alhamdulillah, amin. Pak Saman terus semangat, dan semoga apa yang menjadi harapan, impian atau program yang sedang disusun maupun yang sudah berprogres tapi belum sesuai harapan, semoga kedepannya bisa terwujud, terlaksana dengan baik. Dan hanya satu tujuan kita, agar dunia pendidikan di Indonesia ini semakin bagus lagi, semakin berkembang, tidak hanya stagnan di situ aja melaksanakan rutinitas mengajar dan sebagainya.
Terima kasih Pak Saman, mohon izin, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan Ya. sesi ini. Saya akhiri ya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.